Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini kan Yesus ngomong ke Maria Magdalena. Aku belum pergi, jangan pegang. Katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Yesus punya Bapak, itu sama nggak sama bapaknya Maria Magdalena? Sama. Kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah nggak yang sama-sama Maria Magdalena? Sama. Sama. Kurang jelas? Kalau lo bilang Yesus Tuhan, berarti kalau pakai ayat ini berarti Tuhan punya Tuhan gitu? Nah, Atau gimana? Kurang jelas? Kepada Bapakku dan Bapamu, artinya Yesus punya Bapa yang sama dengan bapaknya Maria Magdalena. Kepada Allahku dan Allahmu, yaitu Yesus punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena. Kalau Yesus Tuhan, emang Yesus punya Tuhan lagi gitu? Nggak mungkin lah ya. Jelas kan? aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, kurang jelas apa coba? Yesus diutus, Yesus tidak menuruti kehendak sendiri tapi menuruti kehendak Bapa. Orang yang menuruti kehendak Tuhan Sang Pencipta itu orang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Yesusnya utusan, Yesusnya tidak Yesus hanya berserah diri kepada kehendak Bapa, dan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Dengar itu apa maksudnya? Firman, wahyu. Betul kan? Dan pendengaranku adalah adil. Kurang jelas mah gitu. Tidak dapat berbuat apa-apa nih bro. Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau kira-kira nih menurut Daniel nih, kalau namanya Tuhan tahu nggak hari kiamat? Tahu. Harusnya tahu ya. Bener? Harusnya. Berarti otak dia waras bu. Berarti belum begitu termakan oleh doktrin gereja. Markus 13 ayat 32. Coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Siapa yang tahu? Hanya Bapa. Yesus tahu nggak? Enggak. Malaikat aja nggak tahu. Berarti Yesus Tuhan atau bukan itu kalau nggak tahu hari kiamat? Oh, anaknya di sini Yesus ya. Oh iya dong. Coba dibaca sebelumnya. Ini kan 32 tadi kan sebelumnya. Nih judulnya apa nih? Kedatangan anak manusia. Apa nih? Perumpamaan tentang pohon ara. Ini semuanya menceritakan perkataan Yesus nih. Yang ngomong ini Yesus. Nah yang disebut dengan anak siapa? Dia sendiri. Yesus kan. Anak aja nggak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Masuk akal nggak Tuhan nggak tahu hari kiamat gitu. Jadi sebenarnya Bible ini juga nggak salah-salah amat gitu bu. Walaupun ada yang tidak asli, juga nggak salah-salah amat. Sebenarnya ajarannya ya masih benar. Cuman dipahami oleh gereja sebagai sesuatu yang berbeda dengan di sini gitu. Terus diajarkan kepada jemaatnya dengan cara mendoktrin gitu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Nih Matius 4:10. Ini 10. Mana nih? Baca.
Maka berkatalah Yesus kepadanya. Siapa nih? Kepadanya siapa nih? Iblis. Ini Yesus lagi dicobain sama iblis nih. Apa katanya? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus suruh nyembah Yesus nggak? Enggak, Suruh nyembah siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Allahmu kan? Ya, Ya, Tuhan Allahmu kan? ya, Yesus saja bilang ke iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu berbakti. Sembahlah Dia saja. Yesus nggak bilang nyembah gua. Kalau Yesus Tuhan dia akan bilang apa? Sembah gua dong. Ya dong. Yesus saja nggak ngaku dia Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan kan gereja, bukan dia. Kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga mah kebangetan dong. Kan kita cuma berdasarkan teks doang, nggak menafsirkan. Perlu nafsir nggak bu begini bu? Sampai dengar ayat begini perlu nafsir nggak? Jelas. Udah jelas ya? Tadi apa namanya Yohanes bilang di Yohanes hanya ada satu, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan Yesus yang kau utus gitu. Terus kata Yesus, yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya kan? Tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada beda orang nih, beda pihak nih, beda entitas berarti kan. Nah. Terus Yesus juga bilang sama Maria Magdalena, pergi kasih tahu saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, tadi kan dengerin? Dengerin terus saya dek juga gitu. Ya itu bahasa saya begitu, tapi boleh dicek tadi artinya begitu. Yang tadi udah dicatat tuh. Yang di Yohanes 20:17. Masa Yesus Tuhan punya? Di situ juga udah di situ udah tegas berarti kan. Jelas nggak? Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas nggak mas? Jelas. Di Al-Maidah juga jelas Nabi Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Mas. Jelas kan? Terus Yesus juga bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya menghakimi apa yang aku dengar. Dan yang aku hakimi itu adil. Sebab engkau mengutus aku. Utusan. Yesus bilang sama iblis, kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Masa kurang jelas? Yang dengerin instruksi itu berarti ya. Jelas kan? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Ilmu saya. Oh, coba. Ngerokok dulu. Cowok kan lagi gitu ya. Ngerokok dulu. Biar dapat ilham. Namanya apa? Iya. Oh, saya ngerokok. Ngerokok. Biar dapat ilham. Serius nggak apa-apa ngerokoknya? Iya, iya, Pak. Gue di sini nggak berusaha mempengaruhi siapa-siapa loh untuk masuk Islam loh. Gue cuman berdasarkan Bible. Tapi gue seneng dia otaknya waras. Warasnya apa? Dia tadi ditanya jawabnya spontan. Gue tolong Yesus supaya nggak disalib. Nah, berarti waras. Artinya waras tuh pakai akal sehat berarti kalau begitu. Karena ada orang Kristen begitu bu, jawabnya. Saya lari. Ya, yang penting dosa saya ditebus. Pendeta bu yang jawab begitu. Serius. Saya debat di Jogja sama pendeta Hendrikan awal September kemarin. Dia jawabnya saya akan lari. Gitu. Nah sekarang sebagai penduduk siap, mana tahu itu jadi permus sama Nah itu. Begitu saya tanya bu, Bapak lari, berarti Bapak nggak tahu Bapak dosanya ditebus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Begitu saya tanya, boleh nggak Pak tunjukin ayat Yesus yang bilang tentang ajaran dosa waris? Nggak ada. Loplong. Video saya di-share kemana-mana itu. Coba kita pikir dengan akal sehat gitu. Kurang jelas apa sih sebenarnya gitu loh Bible itu. Nah, nanti gereja akan bilang begini. Tapi
ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan ketiganya satu. Itulah makanya Trinitas. Pernah dengar? Pernah? Di mana ayatnya? Pasti nggak tahu. Kalau ayatnya cuman yang percaya Pasti nggak tahu. sama yang wajib dipercaya itu Iya. Tritunggal. Iya, ya kan? Tadi gitu aja kan? Iya. Itu adanya di 1 Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada apa tuh? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu. Ini yang sering dibaca sama pendeta kan? Ya kan? Bisa bahasa Inggris nggak? Dikit. Oh, berarti nggak usah pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Pernah lihat ini nggak? Kitab suci? Katolik. Katolik. Ini apa? Tidak untuk Diperdalam. dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan untuk umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Iya. Percetakan Aurorus ND. Tahu ND di mana kan tahu kan? Nah. NTT. Oh. Hah? Percetakan Aurorus ND. Pegang ya itu ayatnya ya. Bukan ini. Di sini ada catatannya nih ayat itu. Nih baca nomor ayat 7. Sama nggak sama itu? Baca. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Cek sama yang tadi, sama nggak isinya? Sama yang ayat 7 tadi, sama nggak isinya? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama. Nah, sekarang lu baca ini. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai 8. Di dalam bumi dan di sorga. Sampai di 7 sampai 8 ya. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang paling baik daripada Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa tuh? 8 sampai 8 ya? Iya, enggak ini aja. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. kalau tidak asli apa? Oh, Bukan gue yang ngomong lo ya. Lu yang ngomong palsu lo. Yang ngomong tidak asli ini. tapi dicatat. Hah? Tapi dicatat sini ya? Iya, tapi dimasukin sini. Dimasukin ke sini. Sebenarnya ayat ini di naskah-naskah zaman dulu nggak ada. Ditambahinnya di abad ke Sama penyalinnya. sama penyalinnya. Sebenarnya itu hanya catatan. Tadinya awalnya cuma catatan di pinggir halaman ini kan. Sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian apa tuh? Disisipkan ke dalam ayat. Tadinya bukan ayat, jadi ayat gitu. Gimana dong? Sayang nggak? Kalau sudah ada ayat sisipan, ini kitab suci bukan? Kitab suci itu maksudnya apa? Ya kitab yang apa ya? Suci itu maksudnya apa? Suci itu tulus, bersih. Bersih, tidak ada noda. Kalau ayat sisipan boleh disebut noda nggak? Ya. Nah, berarti suci nggak? Nah, Dan ini baru salah satu, yang lain banyak. Mulai yang lain. Ayat 21. Ini ayat 21 nih. Bentar, mana ayat 21? Nih, ayat 21 nih. Ini kan jenis ini. oh di sini ya. Nah, jenis ini Jenis ini dia dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. baca yang 21 nih. Ini 21 nih ayatnya. Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak asli. Dalam tempat diambil dari Markus dengan ditambahkan dan berpuasa.
Kalau tidak asli apa tadi? Ada palsu. Palsu. Ini sama juga disisipin. Ini juga disisipkan. Jadi di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang disisipkan, ada ayat tambahan, ada ayat yang dipinjam dari gospel lain gitu, disisipkan. Tadinya nggak ada, jadi ada. Sayang kan? Jadi kesuciannya ternoda gitu. Kalau udah nggak suci lagi namanya apa, Bu? Dia udah menjelaskan juga ya di sini ya. Iya, dijelasin. Bahkan yang tadi ini dijelaskan kan tidak ada di kitab Vulgata. Tahu nggak kitab Vulgata tuh? Kitab Vulgata itu adalah Bible yang pertama kali di dalam bahasa Latin. Sebelum Abad keempat, baru abad keempat loh. Abad keempat, Yesus abad keberapa? 2000 tahun yang lalu. Ya, abad keberapa berarti? Abad pertama. Hmm. Bedanya udah 300 tahun tuh sama Yesus. Baru disisipkan. Disisipkannya sebenarnya di abad ke-16 sebenarnya. Yang di abad keempat ini tidak ada ayat ini gitu. Abad keempat sama abad 16 dibandingin sama abad ke-1 bedanya jauhan mana? Jauhan yang abad 16 dong. Kalau abad 4 berarti masih dekat lah sama abad 1. Abad 16 bedanya udah 1200 tahun. Baru disisipkan gitu. Baru-baru berarti ya. Abad 16, sekarang kita abad ke-22. Sekarang kita abad ke-21 ya Bu ya? Kita abad ke-21 dong, abadnya. Abadnya kan ratusan kan tahun itu. Iya, kan kita 2022, berarti abad ke-21. Kalau tahun 1900-an itu abad ke-20 namanya. Abad 21 berjalan. Ya, iya, artinya kalau abad ke-21, artinya kita sedang menjalani abad ke-21. Ini disisipkan di abad ke-16. Berarti kira-kira tahun 1500-an gitu lah. Gitu. Kalau Vulgata itu abad keempat, berarti tahun 300-an gitu. Kira-kira Yesus agamanya apa? Menurut Daniel? Udah ngerokok nggak? Udah dapat ilham. Kira-kira Yesus agamanya apa? Yang aku bingung sampai sekarang kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan? Ada itu. Tuhan yang mana lagi? Ada loh. Pernah baca nggak ayatnya? Nggak pernah dengar. Pernah. Pernah. Waktu di Taman Getsemani, Ya. ya kan? Sebelum Yesus ditangkap, Ya, dia berdoa. dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Hah? Yang Yesus katakan apa? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya, Gitu kan? Artinya apa? masih minta permohonan. Cawan itu artinya apa? Sebenarnya itu lambang penyalipan. Iya. Berarti Yesus tuh lagi nego dong sama bapaknya. Kalau bisa jangan disalib dong gitu. Ya kan? Tetapi bukan kehendakkulah tapi kehendakmu yang terjadi gitu. Oh, secara manusia dia masih pengen Ya. ini ya. Ah, Cuman kan dia bilang dia ngikutin apa yang ya. Berarti kalau Yesus bilang kalau bisa jangan disalib dong, artinya Yesus rela nggak disalib? setengah-setengah. Setengah-setengah. Karena dia tetap pengen ngikutin kehendak bapaknya. Ya, ya. Berarti Yesus setengah-setengah rela gitu. Ya. Tahu nggak Yesus dulu sebelumnya pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang? Pernah dengar nggak? Nggak pernah? Awarion. Coba cari di ayat ini nih. Coba baca. Jawab mereka, suatu pun tidak, artinya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Beli apa? Membeli pedang. Pedang. Buat apa pedang? Buat motong bawang? Enggak dong. Buat apa? Perang. Perang. Jaga-jaga dong. Ya. Ini kan Yesus mau ditangkap nih. Ya kan? Ini kan udah perjamuan malam nih kan? Ini udah perjamuan kudus. Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Buat apa? Buat jaga-jaga dong. Ya kan? Kalau Yesus nyuruh muridnya jual jubah, beli pedang, berarti Yesus mau nggak disalib? Setengah-setengah juga. Oh, jadi ceritanya Yesus sudah tahu mau Sudah. bersembunyi. Iya. Yesus sudah tahu dia akan ditangkap. Kalau dia ditangkap pasti dia disalib karena memang caranya orang Romawi menghukum dengan salib gitu. Nah, Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Berarti Yesus mau nggak disalib? Benar. 22:42. Baca yang 42 nih. 42. Ini 42.
Ya Bapakku, apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, Ku. tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Terus ayat 44-nya baca lagi. Ia sangatlah ketakutan dan makin Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh berdoa, perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau lu apa namanya nggak takut, atau kalau memang Yesus memang datang untuk mati di atas kayu salib, bakal ketakutan nggak Yesus? Ya, enggak. Hah? Nggak takut dong harusnya. Iya. Ini kok takut mau disalib? Itu apa tuh kok? Surat apa? Lukas 22:44. Lukas 22:34. 44. 44. 42 lah sampai 44 lah. Nah, Lukas Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Kedua, Yesus minta sama bapaknya jangan disalib. Ya kan? Kemudian Yesus saking ketakutannya, keringetnya seperti titik-titik darah. 42 sampai Berarti ketakutan kan? Berarti Yesus rela nggak disalib? Terus waktu Yesus disidang, Yohanes 18:23. Yohanes 18:23. Terlalu tua amat ibunya. Yohanes 18:23. Cari 23. Ini 12. 31. 18:23. 22:23. Nah, baca. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan. Atau dari 21. 22. Kedua, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Terus? 23, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kalau Yesus bilang, kenapa lu tampar gua gitu? Itu artinya Yesus rela nggak? Nah, Ajarannya Yesus apa ke murid-muridnya? Kalau lu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. bukannya bales. Nah, berarti masih hafal. Ajaran Yesus masih hafal. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, di sini kenapa Yesus protes ditampar? Kenapa Yesus nggak kasih pipi kirinya? Mengapa kau tampar aku? Bahasa Tanah Abang kan, kenapa lu tampar gua gitu? Gitu kan? Kalau yang tadi yang menyebutkan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu ada di Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Berarti kalau Yesus ini kan berarti Yesus protes dong. Kenapa lu tampar gua? Kalau gua salah kasih tahu dong salahnya apa. Ya kan? Padahal dia ngajarin muridnya, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kok Yesus ditampar malah dia protes? Berarti Yesus rela nggak disalib waktu di sidang itu? Hah? Nggak rela kan? Bukan lagi di Matius 27:46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus kepada suaranya nyaring. Dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu Yesus sudah disalib nih, udah di atas salib nih. Waktu di atas salib, Yesus teriak, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalau bahasanya Allah kenapa lu tinggalin gua gitu. Itu artinya Yesus mau nggak disalib? Enggak. Berarti Yesus rela nggak disalib? Enggak. Terus yang bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu siapa? Oh, Yesus aja nggak rela disalib. itu Matius 27. 27:46. Bagaimana bisa bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia kalau Yesus aja nggak rela disalib? Kan gitu. Tete Manise, kenapa? Mana? Omongan gua masuk akal nggak? Hah? Nah, waktu Yesus disalib, ada ibunya Yesus nggak? Ada, deket kan? Ya. Kira-kira menurut Daniel, Maria ibunya Yesus itu di dekat salibnya Yesus tuh nangis sedih karena anaknya disalib, atau seneng karena dosanya udah ditebus? Nangis. Kenapa nangis? Kan dosanya udah ditebus. Karena rela ya anaknya di. Berarti akalnya waras.
Kalau benar Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa manusia, berarti termasuk dosa Maria dong. Ya, Kenapa Maria nangis? Waras bu ini. Masih pakai akal sehat. Menggunakan akal sehatnya. Iya benar. Karena Maria nggak tahu anaknya itu tuh. Iya. Dan Maria nggak pernah nyembah Yesus jadi Tuhan, nggak pernah. Bani Israel atau bangsa Israel itu mengakui hanya satu Allah. Kan Yesus bilang nih di Markus 12 kan ayat 29 cari. Nih. Apa? Jawab Yesus. jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 21:29. Kurang jelas emang. Markus 21:29 ya? Markus 12:29. Oh, Markus 12:29. Kurang jelas emang. Saya nanti akan Yang, rangkum. yang Yesus sunat kok. Nah, Bukan ya. hari sunat, karena itu Tuhan sunat. Markus 1 ayat 1. Inilah kabar yang baik. Kabar baik. Ya kan? Julius Caesar itu disebut sebagai kabar baik dan juru selamat bagi seluruh umat manusia. Ada inskripsinya ada. Julius Caesar. Kaisar Augustus itu juga disebut kabar baik. Jadi sudah ada kebiasaan tokoh-tokoh yang penting pada waktu mereka lahir disebut sebagai kabar baik. Malah Julius Caesar dibilang juru selamat seluruh manusia. Apa bedanya sama Yesus? Yesus juga juru selamat semua manusia dan kabar baik pula nih di sini. Coba bandingin sama yang di sini. Matius kan, ini Markus. Inilah permulaan apa? Injil. Di sini apa nih? Kabar baik. Gimana? Kebetulan nggak? Julius Caesar kabar baik, Kaisar Augustus kabar baik, Yesus kabar baik. Apa ya kebetulan? Udah mulai nggak kebetulan lah kalau gitulah, ya kan? Nah, terus ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ini punya siapa tahu nggak? Dari berasal dari kitab apa? Perjanjian lama ini dan punya siapa gitu? Ini yang orang Kristen banyak nggak tahu nih bu. Perjanjian lama itu asalnya dari sini nih. Ini namanya kitab apa nih? Tanakh. Tanakh ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Ada bahasa Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, yang ini tadi nih. Nah, tapi ini perjanjian baru. Ini diterjemahkan menjadi kitab yang berbahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Septuaginta itu tapi terjemahannya dibuat seolah-olah berbicara mengenai Yesus gitu. Ada banyak kata, beberapa kata yang di sini penerjemahannya dirubah bu dalam kitab Yunani itu. Terus kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Latin, baru terjemahkan bahasa Inggris, baru ke bahasa-bahasa yang lain. Tetapi terjemahan itu dibikin seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Bahwa nanti akan ada juru selamat, nanti akan ada Immanuel, nanti akan ada Raja Damai dan segala macam. Padahal menurut orang Yahudi, yang disebut Raja Damai itu raja siapa? Raja Hizkia. Yang disebut Immanuel itu siapa? Nabi Yesaya. Nanti yang disebut anak yang akan lahir itu anaknya Yesaya dan segala macam. Ini nggak ada cerita mengenai Yesus. Tapi kalau di sini jadi seolah-olah bicara mengenai Yesus gitu. Jadi sebenarnya yang di dalam Perjanjian Baru ini sudah terpengaruh dan di Perjanjian Lama ini yang terjemahannya ya, bukan yang ini ya. Itu sudah terpengaruh oleh budaya Helenisme pada waktu Mesir dijajah oleh Romawi. Terjemahan itu diterjemahkan di Mesir bu, di Alexandria Mesir gitu. Yang terjemahnya siapa? Yahudi juga. Jadi Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu sebenarnya sudah terpapar ajaran Helenisme dari penjajah gitu. Belanda waktu menjajah ke sini bawa budayanya nggak bu? Bawa, bahkan KUHP kita dari Belanda. Nah, ya kan? Begitu juga ini. Pada waktu ini diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang sudah terpapar ajaran Yunani kuno dari penjajah yang dibawa oleh Romawi. Ini dikoreksi terus nih terjemahannya dikoreksi terus bahkan sampai lewat Yesus. Ini kan sebelum Masehi nih diterjemahin ini. Yesus sudah lahir, sudah mati, ini masih diterjemahin terus sampai di abad keempat. Baru jadi ini. Yang ngoreksi siapa? Bapak-bapak gereja. Ada Origen, ada Olusian, ada Hesisius. Jadilah ini yang sampai ke jemaat. Diterjemahkan oleh pendeta. Yesus dinubuatkan di Perjanjian Lama.
Padahal kalau orang Yahudi bilang ini kagak ada di sini Yesus gitu. Nafas dulu, Mas. Minum dulu. Kayaknya udah Iya. penuh deh kok. Udah penuh. Kebanyakan kali ya. Banyak kan. Kebanyakan. Sebenarnya tadi dengan logika aja sebenarnya udah cukup. Udah. Tapi kalau mau belajar lebih jauh lagi ada bisa. Ya, inilah semuanya begini. Tapi pada intinya apa Mas? Tuhan Yesus itu bukan. Nah, sekarang menurut Daniel kalau sudah melihat fakta-fakta begini, kira-kira menurut Daniel Yesus itu agamanya apa? Gue dari tadi nanya belum dijawab. Ya, Kira-kira Yesus agamanya apa? Kristen bukan? Muslim sih. Muslim. Nih, baca nih dari ayat 22 nih. Pada hari Pada hari terakhir banyak orang Banyak orang? akan berseru-seru, Hmm. Ku Tuhan, Tuhan, bukankah kami nih Apa? Bernubuat. bernubuat ya, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengapa banyak mujizat demi namamu juga. Terus Tunggu sebentar. Zaman sekarang yang nyebut Yesus Tuhan siapa? orang Kristen, Orang Kristen. Yang bernubuat demi nama Yesus siapa? Orang Kristen. Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Orang Kristen. Terus kata Yesus apa? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyalah daripada aku, kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi siapa yang buat kejahatan? Orang yang menyebut Yesus Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Yesus, orang yang membuat mujizat demi nama Yesus, disebut sama Yesus, orang pembuat kejahatan. Nyala kamu daripada aku tidak mengenal kamu. Nah lo, Yesus sendiri belum kata begitu ya. Yesus sendiri yang ngomong gitu. Itu di mana kok? Matius 7, 21 sampai 23. Daniel mukanya sudah Enggak. direnungkan. Saya senang dengan dia karena dia akalnya jalan. Jadi artinya dia sebenarnya dia belum kena doktrin gereja. Belum banyak lah, belum kena. Belum banyak. Padahal bapaknya pendeta ya? Padahal papanya pendeta. Berapa saudara Daniel? Hasilnya 3, 3. Daniel anak nomor berapa? kedua saya Tahu dulu. Kakaknya udah nikah? belum. Ini sekarang Daniel udah punya pacar belum? Saya enggak. Benar. Iya, Jangan-jangan punya cewek muslim. Jangan-jangan punya cewek muslim. kan deket ya. Kalau apa namanya? Ya bilang pacar enggak. Nah, Ya teman dekat aja. oh teman dekat. Lagi PDKT. PDKT. Di kisah para rasul. Ini kan kalau cerita kisah para rasul itu kan berarti kan Yesus sudah nggak ada kan? Betul nggak? Kisah para rasul 11 ayat 6. Kisah para rasul itu tingkatannya apa? Ada Matius, Lukas, Yohanes. Itu di luar gospel, Bu. Ah, Kisah para rasul itu di luar Beda gospel. lagi dengan surat Paulus. Beda. Kalau surat Paulus itu adalah surat-surat yang dipercaya memang ditulis oleh Paulus. Oke. Tapi kalau kisah para rasul ini yang menulis sama dengan yang menulis gospel Lukas. Bedanya? Bedanya ini dia menceritakan kisah tentang murid-murid Yesus setelah Yesus tidak ada. Dan ini juga beda dong. beda. Matius, Dan Lukas. kisah para rasul itu menceritakan rasul-rasul dan juga menceritakan Paulus. Coba ayat 26 baca. 11. Ini 26. Ya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada kisah para rasul, ada surat Mereka Paulus. tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengejar banyak orang di Antioquia. Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yesusnya udah nggak ada kan? Baru murid-muridnya Paulus disebut Kristen. Oh, di situ disebutin ada. Berarti Yesus Kristen bukan? Enggak. Bukan. Oh, berarti Misalnya itu sebelumnya. Iya, Yesusnya udah nggak ada. Iya. Nah, baru murid-muridnya Paulus setelah setahun menetap di Antioquia baru disebut Kristen. artinya di perjanjian baru juga tidak ada kata-kata Kristen dong. Nah, ini perjanjian baru. Kisah para rasul itu ada Kisah para rasul itu di perjanjian baru. Sorry, tidak ada di Gospel Matius, Lukas, Yohanes. Tidak ada. Ini cuma ini doang ya. Iya. Yang menyatakan bahwa mereka Kristen itu ada di kisah para rasul. Setelah Yesus dinyatakan meninggal. Jadi Yesus Kristen bukan? Bukan, kalau menurut saya sih bukan. Menurut Daniel, Kristen bukan Yesusnya? Enggak sih. Enggak. Tapi kok Ya. ada juga yang bilang bahwa gereja itu ya yang mendirikan ya Yesus Iya. dari Hong Kong. Saya baca di Google. Iya, memang kalau menyebutkan orang-orang akademis dan orang-orang gereja, ya mereka bilang yang mendirikan gereja atau dalilnya
nggak ada. Kalau Yesus misalnya nggak pernah mereka mendirikan gereja. Kalau mereka misalnya disuruh mana bukti bahwa gereja itu adalah ini ya terus Yesus nggak ada. Nggak ada. Di Matius juga Nggak ada. Nah, ini buktinya murid-murid Paulus baru disebut Kristen setelah Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia setahun lamanya. Paulus mengaku menjadi rasul aja itu sudah berapa tahun setelah Yesus nggak ada. Dia yang menyatakan diri. Dia menyatakan diri saya rasul Yesus Kristus. Nah, ini aja Paulus ini tinggal di Antioquia dengan Barnabas setelah konsili Yerusalem tahun 50 Masehi. Yesus kan kira-kira tahun 33 Masehi ini kira-kira. Konsili Yerusalem pertama tahun 50 Masehi. Bedanya udah berapa tuh? Udah hampir 17 tahun lah ya. Udah 17 tahun. Setelah konsili ini baru Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, baru murid-muridnya disebut Kristen. Jadi yang sebelumnya itu yang tadi yang apa konsili pertama itu belum menyatakan diri Kristen dong? Belum. Nah, jadi apa dong? Ya mereka hanya bilang ya mengikuti ajaran ini apa namanya Taurat. Sebenarnya Kristen itu awal mulanya Kristen itu dipakai untuk mengejek. Sebenarnya Kristen itu kata ejekan. Kata ejekan untuk pengikut-pengikutnya Paulus gitu. Karena mereka menganggap orang-orang itu mengikuti ajaran mengenai Yesus Kristus gitu loh. Karena kan pada zaman itu kan mereka tidak ada konsep ada Kristus datang gitu kan nggak ada. Orang-orang di sekitar situ semuanya masih kental dengan ajaran pagan. Buktinya waktu Yesus dan Barnabas menyembuhkan orang yang sakit di pinggir kolam, orang-orang yang melihat langsung bilang apa? Wah, dewa-dewa sudah turun menjadi manusia gitu. Paulus disebut Hermes, Barnabas disebut apa gitu. Jadi orang-orang di sekitar situ memang masih kental dengan ajaran pagan yang masih mendewakan dan menuhankan manusia gitu. Oke. Terus pada saat yang tadi itu ya menyatakan disebut Kristen belum ada Gereja. belum ada bahwa Yesus itu menembus dosa belum. Ajaran Paulus begitu. Oh ya, artinya Paulus sudah mulai mengajarkan. Oh, pada saat dinyatakan Kristus sudah mulai. Iya, bahwa Paulus Yesus sudah itu mengajarkan. Jadi gini Bu. dosa. Jadi gini. Kan Yesus punya murid-murid nih. Nah, Ada 12 murid, setelah yang satu mati, Yudas Iskariot mati. Kemudian ada gantinya. Paulus menyatakan bahwa dia adalah Rasul Yesus. Karena dia mengaku pada waktu perjalanan dia dari Romawi ke Damsyik, di tengah perjalanan dia melihat sinar dan mendengar suara. Dia bilang itu Yesus. Setelah itu dia kembali, dia menjadi orang yang mengaku Rasul Yesus. Di situ dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan murid-murid Yesus. Dari antara murid Yesus itu ada yang setuju dengan dia. Ajaran dia adalah bahwa gini, satu dosa waris. Oke. Dan dia juga bilang begini, kalau orang-orang Yahudi, mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau untuk orang-orang non-Yahudi, yang disebut dengan Gentile atau Goyim, itu mereka tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Makanya orang-orang yang non-Yahudi ini boleh tidak sunat, boleh makan babi. Hal ini dipertentangkan di dalam konsili yang pertama itu, konsili Yerusalem itu, gitu loh. Nah, akhirnya di situ bahwa ditetapkan bahwa ya udah yang non-Yahudi boleh nggak makan, boleh makan babi, istilahnya boleh makan babi dan boleh nggak sunat gitu. Karena apa alasannya? Yang penting kamu sunat hati gitu. Sunat hati juga istilah di perjanjian lama sebenarnya. Sunat hati itu sebenarnya adalah seperti kita membersihkan hati kita lah gitu contohnya lah ya. Jadi yang penting sunat hati, nggak perlu sunat fisik. Karena kalau kamu sunat fisik, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu tidak akan berarti bagimu gitu. Karena Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi kalau untuk orang-orang Yahudi, kamu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Sunat ya sunat gitu. Paulus bilang begini, kalau untuk orang Yahudi, saya akan bilang ya tetap harus hidup. Tapi untuk orang non-Yahudi, saya akan bilang jadi kayak bunglon gitu loh Bu. Iya. Masa ada dikasih gitu ya, maksudnya bukan dikasih, membedakan gitu. Nah, jadi barulah setelah konsili itu, Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia setahun lamanya, barulah murid-muridnya disebut Kristen. Bukan Yesus yang Bukan Yesus yang menciptakan agama Kristen. Sebutan. Ya, setelah itu kan ceritanya masih panjang Bu, itu kan masih di abad pertama. Belum nanti ada abad kedua, bapak-bapak gereja, belum nanti ada abad ketiga, sampai di abad keempat ada konsili. Banyak konsili-konsili lagi. Konsili pertama, Nisea, tahun 325 Masehi, menetapkan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Artinya Yesus juga Tuhan. Konsili kedua di Konstantinopel, tahun 381, menetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Baru Trinitas nih yang di Konstantinopel nih. Nanti ada lagi konsili di kota Efesus, tahun 431, menetapkan bahwa Bunda Maria sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Nah, itu siapa yang ikutan konsili itu siapa? Ya uskup-uskup gereja yang sudah digandeng oleh kerajaan Romawi.
Jadi konsili itu sebenarnya punya sponsor. Kayak muktamar lah gitu Iya, kalau punya sponsor Bu. Yang sponsorin raja. Kenapa gereja menggandeng gereja? Supaya dia posisinya kuat gitu loh. Kalau namanya zaman raja-raja itu kan kaisar-kaisar di Romawi kan mudah berpindah tangan. Nah, mereka cari kekuatan itu melalui menggandeng gereja. Supaya apa? Supaya gereja ini kan yang menjadi suara kepada jemaat. Supaya jemaat ini milih kaisar ini gitu loh. Ya politik lah pula. Ya sebenarnya ini politik lah. Nanti ada lagi konsili di Kalsedon tahun 451 Masehi menetapkan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti ada lagi konsili Nicea II, ada konsili Konstantinopel II. itu apa? Kenapa gitu? Sebenarnya konsili-konsili itu dibuat untuk membidatkan aliran lain. Karena kan di zaman itu, dimulai dari abad kedua, ketiga, itu kan aliran-alirannya kan banyak, bukan cuma satu. Mengkaji gitu. Iya, jadi Trinitas itu sebenarnya adalah hasil daripada keputusan gereja yang sudah berkuasa pada saat itu. Karena dia digandeng oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi gitu Bu. Nah, pada saat itu berkembang macam-macam. Ada aliran Doketisme yang mengatakan Yesus itu adalah bentuk Tuhan di bumi. Nanti ada lagi aliran Sparatisme yang mengatakan Yesus itu manusia, tapi dia baru mendapatkan keilahiannya pada waktu dibaptis. Nanti pada waktu disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Baru dengar. Nanti ada lagi aliran modalisme yang mengatakan Yesus itu ya Bapa sendiri, Bapa itu ya Yesus sendiri. Ya, artinya di kalangan orang Kristen sendiri juga satu. Kitab suci bisa diubah-ubah. Ya. Yang kedua itu tadi Ya, aliran-aliran ini banyak Bu. Nanti ada aliran baru nanti akhiri dengan aliran Trinitarianisme. Nah, sebelum Trinitarianisme ini ditetapkan di Konsili yang Konstantinopel, itu sudah ada juga aliran Unitarian yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia. Dia ciptaan yang paling mulia dan dia lebih mulia daripada malaikat. Itu aliran Unitarian. Itu yang beradu argumen di dalam konsili yang pertama Bu, yang di konsili 325 itu. Yang perang itu aliran Unitarian dan Trinitarian. tapi mereka masing-masing punya bargaining Punya. gitu, Nah, ya, juga- karena ini sudah campur dengan politik, akhirnya kelompok yang kalah, yaitu kelompok Unitarian yang kalah, mereka mengungsi, dibunuh, dipersekusi, dipenjara, diungsikan gitu. Termasuk pemimpinnya Arius. Arius untungnya dia dilindungi oleh seorang bapak gereja yang namanya Eusebius. Nah, akhirnya ya walaupun istilahnya dia nggak sampai ngikut konsili yang di Konstantinopel karena beberapa tahun sebelumnya dia udah mati diracun Bu matinya. Jadi urusannya udah politik beneran. Nah, akhirnya dengan konsili-konsili itu gereja mengokohkan kedudukannya. Nanti di daerah mana, di daerah Arab malah Bu, ada Kristen yang beraliran Koliridianisme. Aliran sekte Kristen yang dianggap sesat, yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Disesatkan di konsili yang 431 Efesus. Nanti ada aliran lagi, macam-macam aliran. Itu semuanya diberantas oleh gereja yang sudah mempunyai kuasa dengan Kaisaran Romawi dengan diadakan konsili-konsili itu. Pada saat itu Kaisar Romawi agamanya Kalau yang dari pertama Konstantin, dia masuk Kristen. Tahun 312 atau 313 gitulah. yang zamannya masih Yang konsili pertama. sih. Hah? Pas zamannya masih sama sih. Ya pagan lah. Pagan ya. Pagan. Karena beberapa ratus tahun sebelum konsili itu Romawi masih mengikuti ajaran yang disebut dengan Mitraisme. Ajaran Mitraisme itu berasal dari mana? Dari Persia. Karena Romawi kan perang di sono. Pulang bawa ajaran agama. Berarti banyak yang kurang, banyak yang tambahin ya. Kalau mau tahu ya itu begitu. Jadi Ya, rahimnya jadi itu dari konsili itu untuk merevisi. Nah, Nafsirkan gitu ya. jadi memang orang-orang daerah situ tuh semuanya sudah terbiasa dengan ajaran pagan, Bu. Di Ka'bah sendiri sebelum Fatu Mekah banyak patung, Iya. sampai ada 360 patung. Dari mana itu, Bu? Itu juga ternyata dari Persia. Seorang suku Quraisy yang namanya pedagang, namanya Amr bin Luhai. Dia kalau dagang kan ke Persia dulu ngambil barang baru jual di Mekah. Pada waktu dia kulakan nih, dalam artinya kulakan kan ngambil barang beli barang nih. Dia bawa souvenir dari Persia nih Bu, patung dibawa ke Mekah. Nah, hah? Itu ajaran pagan juga. Jadi yang di Mekah itu sebenarnya orang Quraisy tahu Tuhan itu Allah sebenarnya. Tetapi dengan ditaruhnya patung-patung itu, mereka mengharapkan atau mereka berdoa melalui patung itu sebagai perantara gitu. Karena katanya patung itu orang-orang yang soleh ya. Ya, dianggapnya begitulah. Sampai 360. Gitu. Nah, pada waktu Fatu Mekah, pembebasan Mekah, semua patung kan dihancurin. Orang Yahudi sendiri memandang bahwa Islam itu adalah agama yang murni menyembah Tuhan yang Esa
dan orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi, yaitu Tuhannya Abraham, Yakub dan Ishak. Itu orang Yahudi ngakui begitu. Orang Yahudi menganggap orang Kristen apa, Bu? Avodah zarah. Avodah zarah itu penyembah asing. Jadi mereka itu adalah orang pagan. Yahudi menganggap Kristen orang pagan. Ya. Karena apa? Karena orang Kristen menyembah Yesus. Karena Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus itu manusia. Orang Yahudi taunya Tuhan itu bukan manusia. Buka Bilangan 23 ayat 19. Ya sebenarnya yang salah tuh yang bawa ajarannya ya. Ya. Keluar Bilangan. Jadi yang namanya Nabi itu nggak pernah bawa atau nggak pernah ngajarin orang untuk menyembah manusia. Yang mengajarkan menyembah manusia itu ya pengikut-pengikutnya. Setelah Nabi itu nggak ada. Bilangan 23:19. Ini baca nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jelas nggak? Udah jelas di sini Allah itu bukan manusia. Kenapa orang Kristen bisa bilang Yesus itu Tuhan gitu? Jadi kan beda ajaran perjanjian lama sama perjanjian baru. Jelas kan? Kurang jelas apa gitu maksud saya. Gimana sekarang menurut Daniel? Tadi Daniel sudah bilang Yesus itu ternyata Muslim. Itu benar. Karena Yesus sujud, Yesus puasa. Puasa kan? Sekarang umat beragama apa yang berpuasa? Islam. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus zakat, Yesus dikafanin, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud. Yang melakukan orang-orang Islam. Jadi sebenarnya tuh Yesus tuh ada berarti. Hah? Kalau sejarahnya dia memang beneran ada berarti. Kalau menurut Islam, Yesus itu ada. Memang beneran Yesus ada. itu ya Isa Al-Masih. Yang diceritakan berbeda dalam Bible. Kita nggak percaya sama Nabi Isa, kita juga sebut Islam. Nah, orang Islam tidak disebut Muslim kalau tidak beriman kepada Nabi Isa Al-Masih. Oh gitu. Iya. Justru Nabi Isa Al-Masih di dalam Quran itu disebutkan 25 kali. Oh gitu. Nabi Muhammad SAW cuma disebutkan 4 kali. Bahkan di Quran ada surat Maryam. Maryam ibunya Yesus. Ada nggak di sini surat Maryam? Nggak ada. Atau kitab Maryam? Nggak ada. Nabi Musa disebutkan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga begitu. Banyak mereka yang cerita. Iya. Justru kita di Islam sangat memuliakan Yesus, tapi sebagai Nabi. Tapi kalau di Kristen memuliakan Yesus dengan menjadikan Tuhan. Kalau sudah menjadikan Tuhan selain Allah, namanya udah musyrik. Berarti kalau yang Nabi Muhammad juga gitu sama. Apanya? Apa namanya? Nabi Muhammad itu Nabi juga. Nabi juga. Bukan Tuhan. Nabi juga. Oh, Nabi semua. sama kayak Isa. Hah? Sama kayak Sama kayak Isa. Justru yang Nabi Muhammad SAW itu malah bilang dia tuh sangat dekat dengan Nabi Isa Al-Masih. Karena apa? Walaupun jaraknya 600 tahun, tapi antara Nabi Isa Al-Masih dengan Nabi Muhammad SAW kan nggak ada Nabi lain. Ada nggak? Nggak ada. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW nggak ada Nabi lain. Ini yang disebut dengan masa kekosongan Nabi. Masa kekosongan Nabi ini orang-orang yang percaya dengan Tuhan yang satu, yang Esa dan Ehad itu istilahnya insya Allah masuk surga. Termasuk keluarga atau orang tua daripada Nabi Muhammad SAW. Yang sedang jadi perdebatan. Nah, itu adalah masa kekosongan Nabi. Jadi kalau orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Hanif itu artinya lurus, insya Allah masuk surga. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu dia ditanya sama sahabatnya, apakah bapak kamu juga di neraka? Iya. Sebenarnya yang disebut dengan bapak itu di dalam itu kalimat itu hadis itu adalah pamannya Abu Tholib. Gitu. Kan di Arab itu menyebut pamannya juga dengan aba. Gitu. Sebenarnya gitu. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Musa, Harun, dan semua nabi-nabi kecil, Yesaya, Yeskiel, Hagai, Habakuk, sampai Maliaki, sampai Yesus, semuanya menyampaikan pesan yang sama, pesan yang dipertegas oleh Nabi Musa itu.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Semua pesannya sama sampai Nabi Muhammad. Ajarannya tauhid semua. Ajarannya sama. Dan Nabi Muhammad itu juga ternyata setengah punya darah Yahudi. Sebenarnya punya darah Yahudi. Dari ibunya. Dari Aminah. Karena adik perempuannya Nabi Daud alaihissalam itu menikah dengan orang keturunan Ismail. Sebenarnya, kalau mau belajar lagi ada masih banyak. Kalau ini berapa lama sih sebenarnya masuk Islam? Saya masuk Islam 2014, Bu. Maksudnya dari dua sisi gitu loh kalau itu. Saya harus dua sisi, karena kan saya keluarga besar saya masih Kristen. Jadi saya harus bisa menjelaskan ke mereka. Kalau saya nggak bisa menjelaskan ke mereka, nanti mereka nganggap saya masuk Islam hanya untuk maksud-maksud duniawi gitu. Tadi kita ada di sini rencananya mau apa nih? Mau langsung launching. Mau langsung apa? Langsung sadar. Ya, Sudah yakin dengan Islam? nah udah ini nggak kebetulan Sudah yakin belum dengan Islam? yakinin dulu aja, makanya kan diterangin lagi sama Kalau saya kan menjelaskannya begini, bahwa berdasarkan Bible aja, Yesus itu Muslim. Itu yang paling penting. Jadi, kalau kita sudah yakin bahwa Yesus itu adalah Muslim, dan di Bible itu juga tauhid sebenarnya, ya, kenapa kita harus menolak Nabi Muhammad SAW? Di mana Nabi Muhammad SAW itu malah memuliakan Yesus, memuliakan ibunya Yesus, malah gitu. Nggak mungkin dong kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, kenapa dia naruh nama ibunya Yesus bukan nama ibunya sendiri? Itu aja, Bu, ya. Ngapain saya taruh nama ibunya Yesus daripada nama ibu saya sendiri? Kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nggak ada nama Aminah. Saya sih berharap kita ngobrol begini supaya menguatkan aja. Iya. Kalau memang tadi datang dengan niat login, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman ada orang yang login, Bu, tapi setelah login dia juga masih bimbang. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Karena begini, Bu, saya pernah ketemu seorang murtadin. Dari kecil Muslim, menikah dengan orang Kristen, selama 20 tahun dia menjadi Kristen. Setelah suaminya meninggal, dia pulang ke sini, dia disuruh masuk Islam lagi sama keluarganya. Oke, dia syahadat, Bu, tapi dalam hatinya selalu masih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akidahnya belum bersih. Akhirnya tadi saya tanya, yang seperti saya tanya sama Daniel, kalau bisa melihat Yesus mau disalib, mau lari, mau bantu tentara Romawi, atau mau nolong Yesus? Nggak bisa jawab dia. Karena bertentangan dengan keimanan dia, berimanan dengan akidah dia. Akhirnya dia syahadat ulang sama saya, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah pakai hijab. Alhamdulillah. Kalau Daniel sudah punya niat login, tadi tahu gitu kita syahadat dulu ya. Tapi gini, maksud saya gini, ini untuk lebih memantapkan lagi. Daniel punya pertanyaan nggak soal Islam? Yang kira-kira mungkin ada yang belum bisa jawab gitu misalnya. Artinya Islam tuh apa? Artinya berserah diri. Artinya. Kalau Kristen artinya apa? Kristen itu diambil dari kata apa? Kristus. Kristus itu apa? Gelar. Gelarnya Yesus adalah Kristus. Jadi gelarnya Yesus dijadikan nama agama. Betul, Bu? Kalau Hindu nama apa? Hindu nama agama. Iya, agama Hindu. Ya. Hindu tuh nama apa tadinya? Oh, betul. Nama tempat. Di India namanya ada tempat namanya Hindu. Orang-orang yang punya agama khusus itu disebut orang yang beragama Hindu karena berasal dari tempat yang namanya Hindu. Oh, nama daerah. Nama daerah namanya Hindu. Kalau Buddha nama apa? Patung. Oh, patung. Buddha itu sebenarnya dari orang yang namanya Siddhartha Gautama. Oh, benar. Nah, Siddhartha Gautama itu memperoleh pencerahan puncak, makanya dia disebut sebagai Buddha. Buddha adalah orang yang sudah mempunyai pencerahan gitu kan. Makanya disebutnya Buddha. Berarti Buddha itu adalah gelar untuk Siddhartha Gautama. Gitu kan? Ada agama yang pakai nama gelar, ada agama yang pakai nama tempat. Kalau Yudaisme atau Yahudi itu nama apa? Tahu nggak? Yahudi. Yahudi itu nama bangsa atau suku. Oh iya. Berasal dari kata Yehuda. Ya kan? Yehuda kan anak keempat daripada Nabi Yakub. Dari istrinya Lea, ya kan? Dari Yehuda menjadi Yahudi, sukunya Yahudi. Sekarang dari nama suku menjadi nama bangsa dan juga bisa menjadi nama agama. Jadi agama Yahudi itu adalah agama yang mengambil kata dari kata Yehuda atau nama orang. Buddha gelar juga. Islam itu artinya berserah diri. Jadi contoh kayak ini, air putih ya. Jernih kan? Jernih ini bukan putih ini, jernih bening nih. Ya. Kalau dikasih kopi jadi apa warnanya? Coklat. Coklat. Kalau gua kasih teh warnanya jadi apa?
warna teh. Teh warna coklat gitu. Nanti kalau dikasih anggur jadi merah. Ya. Islam tuh seperti ini nih, seperti air yang bening ini nih. Artinya berserah diri, masih murni nih. Tidak ada menyembah patung, tidak ada menyembah manusia, tidak ada murni. Dia hanya asalnya dari mata air. Mata air itu kita ibaratkan sebagai sang pencipta gitu. Sang pencipta menyediakan air yang bersih. Tapi kalau sudah ditambah kopi, sudah ditambah teh, sudah ditambah anggur, sudah ditambah sirup, dia berubah warna. Contoh kayak Kristen. Dengan ditambahnya gelar Kristus Yesus, menyembah Yesus menjadi Kristen, berubah warna kan? Nggak murni lagi. Nanti kalau gua tambahin teh, warnanya juga berubah lagi. Islam seperti ini nih. Setiap orang pasti butuh ini. Tapi tidak semua orang bisa minum ini. Tidak semua orang bisa minum teh. Tidak semua orang bisa minum anggur. Tapi semua orang pasti bisa minum ini. Itulah gambaran buat Islam. Kira-kiranya begitu. Ada nggak yang nggak jelas tentang Islam? Islam itu sangat simpel sebenarnya. Yang masih ganjel gitu. Benarnya kok. Kalau gua masuk kan dari Kristen juga kan. Yang buat pindah ke Muslim apa? Itu tadi yang ada ayat tidak asli. Mempelajari Alkitab kan? Iya. Mempelajari Bible. Karena saya bisa membuktikan bahwa ternyata kitab suci ini sudah tidak suci gitu. Bukan kitab suci. Yang ngomong siapa? Orang-orang Kristen juga. Tapi orang-orang Kristen yang beraliran kritik teks. Buktinya mana? Ya, ini satu. Ini dua. Ini buku juga nih. Nanti ada yang lagi yang banyak. Banyak buktinya. Nah, kemudian setelah saya belajar Quran, ternyata di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Itu ternyata ditulis 1400 tahun yang lalu zaman Nabi Muhammad SAW. Terbuktinya baru sekarang. Ini besi nih, ini kan ada besinya nih. Ini besi nih, ada besi kan? Ada. Ini besi nih. Ini asalnya dari mana? Ini besi nih. Asalnya dari mana? Tahu nggak? Dari tanah. Dari bumi. Bumi. Tapi dari bumi yang istilahnya masih nggak terlalu dalam, atau dari dalam kerak bumi yang paling dalam? Bawah. Enggak dong. Dari bawah permukaan bumi tapi yang tidak terlalu dalam. Oh, Orang ilmuwan zaman sekarang, mereka bisa bilang besi-besi yang kita ambil dari dalam bumi yang di permukaan itu asalnya bukan dari bumi. Boleh cek nanti, boleh cek di ilmu pengetahuan. Google, silakan Google. Besi semua yang dipakai oleh manusia di bumi ini asalnya bukan dari bumi, asalnya dari langit. Jatuhnya dari mungkin meteor atau segala macam. Di Quran ditulis Al-Hadid ayat 25, kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Nabi Muhammad tahu dari mana itu besi turun dari langit? Kok buktinya baru sekarang? Gitu. Ya. Terus dari mana Nabi Muhammad tahu kalau besi itu dari langit? Terus di Al-An'am 125, Allah akan membiarkan atau memberikan manusia yang diberi petunjuk itu dan melapangkan dadanya untuk belajar Islam. Tetapi kalau Allah ingin membiarkan orang dalam kesesatan, Allah akan membuat orang itu dadanya sempit dan sesak, seperti ketika dia mendaki langit. Di Quran, mau baca? Ayatnya begitu. Kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, dari mana ceritanya Nabi Muhammad itu tahu kalau kita mendaki langit dada kita bakal sempit atau sesak gitu? Padahal manusia baru tahu kalau kita mendaki langit dada kita akan sempit atau sesak karena kita nggak bisa bernapas, karena makin ke atas lapisan oksigen makin nggak ada. Kalau naik gunung nggak usah tinggi-tinggi lah, mungkin yang 5.000 meter lah ketinggian di atas permukaan laut lah, udara udah mulai tipis. Nah, jadi seperti itu, manusia makin tinggi mendaki langit dadanya makin sempit karena oksigen makin dikit. Nah, itu Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu loh, mendaki langit itu dadanya bakal sempit gitu, kalau itu tidak berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas itu mungkin yang dua lautan yang. Nah, ada juga bahkan nggak dua lautan aja Bu, di dalam laut ada mata air yang tawar dan ini tidak akan bisa bersatu dengan laut. Itu ditemukan oleh seorang profesor, cuma namanya saya lupa lah. Nah, sekarang kenapa di Islam disuruh sujud? Kenapa tahu kira-kira? Ternyata ada ilmu pengetahuannya juga. Setiap saraf di tubuh kita butuh darah nggak sama oksigen dari jantung kan? Ada satu saraf di dalam otak kita yang bisa dimasukin darah dan oksigen kecuali kalau kita lagi sujud. Nah, makanya orang yang nggak pernah sujud hidupnya nggak tenang, hidupnya cari dunia terus. Tapi kalau seluruh saraf kita termasuk yang di otak kita dialirin darah, dialirin oksigen, kita tenang. Makanya orang Islam, kebanyakan orang Islam itu sifatnya apa ya?
Terima ya Bu ya? Iya. yang Nggak kayak ngoyo, iya. nggak ngoyo gitu. Ikhtiar oke boleh. Bukan kita nggak boleh kaya, bukan. Boleh kaya. Tetapi kayanya kita harus kaya yang istilahnya tetap di jalannya Islam gitu loh. Nggak boleh kaya dengan cara mencuri, merampok dan segala macam. Itu bedanya. Kalau di Islam, makanya Allah menyuruh manusia sholat untuk apa? Supaya mengingat siapa? Mengingat yang menciptakan manusia gitu. Dengan dia sholat, pikirannya tenang. Dulu waktu saya baru masuk Islam, gue nanya sama Ustaz, kenapa kalau sholat subuh itu jam sebelum matahari terbit? Kenapa kalau zuhur itu pas matahari di atas ubun-ubun kita? Kenapa asar itu pas matahari udah pas mau tenggelam? Maghrib kenapa pas tenggelam baru kita sholat? Isya kenapa sudah nggak ada matahari baru sholat? Ustaznya nggak bisa jawab Bu. Padahal kalau kita pelajari dengan sisi medis ada ya. Ada. Spektrum. Nah itu Ibu tuh. Kok Ibu tahu sih spektrum? Emang Ibu orang fotografi? Enggak kan mempelajari juga. Perubahan cahaya alam gitu. Namanya alam ini punya cahaya loh. Perhatiin kalau mau maghrib, langit warnanya apa? Biru, orange kan, jingga kan. Itu artinya perubahan cahaya alam. Malam nih nggak ada matahari nih, pas pada waktu matahari mau terbit itu juga perubahan cahaya alam dari apa ya, biru ke putih karena matahari udah mau keluar gitu. Nanti pas matahari lagi tinggi-tingginya di atas ubun-ubun kita itu juga udah berubah lagi, udah mulai geser gitu. Makanya jam-jam itu tidak pernah berubah melebihi 1 jam gitu kali Bu ya. Ada yang ini mualaf dari Denmark kalau nggak salah. Dia itu ya ahli spektrum. Ya. Ini karena dengan waktunya sholat, makanya dia jadi mualaf. Di Quran disebutkan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dibakar kan Bu. Setelah dibakar kulitnya ditumbuhin lagi ya Bu ya. Kulitnya ditumbuhin lagi, udah habis kulitnya ditumbuhin lagi supaya dibakar lagi, supaya ngerasain sakit lagi. Kenapa begitu? Ternyata di lapisan ketiga kulit kita itu ada saraf. Kalau itu sarafnya udah rusak, manusia itu udah nggak bisa ngerasain sakit. Makanya orang korban luka bakar level tertentu, walaupun kulitnya sudah habis semua, dia nggak ngerasain sakit. Kenapa? Karena saraf semua yang di bawah kulit ini lapisan tiganya udah nggak ada, udah rusak. Makanya di Quran sebutin ditumbuhin lagi kulitnya supaya dibakar supaya ngerasain sakit lagi. Itu yang nemu siapa? Profesor dari Thailand, namanya Profesor Tatatan. Habis dia konferensi itu Bu, dia sebutin dia menemukan bahwa di bawah lapisan kulit itu lapisan ketiga yang bikin sakit. Yang lagi peserta konferensinya bilang, oh itu mah ada di Quran. Disebutin langsung sahadat itu Profesor Tatatan itu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Itulah mujizatnya Quran di situ. Makanya akhirnya pada waktu gue mencari agama apa yang benar, itu tadi agama yang menggunakan gelar orang, agama yang menggunakan nama tempat. Begitu juga ada agama yang ada kastanya. Hindu kan kasta. Lu akan lebih tinggi posisinya kalau lu kastanya tinggi. Jadi kasta tergantung dari dia lahir dari mana dan di mana. Gitu. Kalau Buddha dia kebanyakan sebenarnya filosofi, sama seperti Sintoisme dan segala macam. Kemudian kalau Yudaisme dia juga eksklusif, agamanya eksklusif hanya untuk orang Israel aja. Kristen udah jelas, ikutin pagan lagi. Islam, Islam yang murni, kitab sucinya terjaga. Walaupun semua kitab Quran di seluruh dunia dihancurin, dibakar, dalam waktu sebentar bisa kebentuk lagi. Dari siapa? Dari siapa Bu? Dari hafiz Quran yang udah ngafalin Quran. Coba kalau Bible, semua Bible di seluruh bumi dihancurin, yang soft copy komputer semua dihancurin, dihilangin semua lah. Bakal ada lagi nggak Bible? Nggak akan ada lagi, karena nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal dengan Bible. Emang nggak ada yang hafal itu? Nggak ada yang hafal, satu halaman pun nggak ada yang hafal. Bangsa Quraisy atau suku Arab zaman Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu kan semuanya hidup di zaman sastra, ya kan? Makanya sastra untuk orang Arab itu menjadi hal yang bisa dijadikan kebanggaan. Sampai ada lomba sastra, lomba puisi. Mungkin 50 tahun sebelumnya, mungkin 100 tahun sebelumnya, mereka memang sudah terbiasa dengan sastra-sastra seperti itu gitu. Orang baru duduk di pinggir danau aja bikin sastra. Qasidah Bu, qasidah itu juga sebenarnya sastra yang dilakukan gitu. Dan mereka punya rumus-rumusnya seperti pantun gitu lah. Tapi begitu Quran turun, dilafazkan oleh Nabi, yang juara satu sastra aja bingung, wah ini mah tukang sihir. Kenapa? Karena rumus-rumusnya melebihi rumus-rumus mereka gitu. Dalam bahasa Arab ya. Saya sih belum belajar bahasa Arab secara dalam lah. Tapi ya keadaannya begitu. Makanya sampai Nabi disebut tukang sihir karena apa? Karena dia bisa bersastra jauh lebih tinggi daripada juara sastra gitu. Nah itu dari mana kalau bukan dari yang menciptakan manusia gitu. Sekarang Big Bang, pernah dengar Big Bang? Teori Big Bang. Alam semesta ini terjadi karena langit dan bumi dulunya satu, kemudian dipisahkan. Pecah menjadi butir-butir debu. Salah satu butir debu itu jadi bumi. Gitu.
Itu teori yang baru diketahui paling baru 50 tahun yang lalu sama ilmuwan. Ya. Di Quran udah ada. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nggak mungkin lah Nabi Muhammad. Belum lagi yang embriologi. Embriologi itu manusia diciptakan dari tanah, nanti tanah diciptakan dari dijadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah nanti dia setelah berapa hari baru diberikan roh. Pada saat dia berumur sekian hari, 40 hari baru diberikan roh. Ya kan? Darah itu nanti kita jadikan menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu nanti kita jadikan tulang-tulangnya. Habis itu dibungkus lagi dengan daging. Ada urutannya gitu. Ini ada seorang profesor, Profesor Kidmore namanya, anaknya misionaris. Bukunya dia, Bu, itu dipakai di seluruh sekolah kedokteran yang urusan dengan embriologi, dengan kandungan. Dia dikasih tahu sama temennya, di Al-Quran disebutkan proses tahapan-tahapannya. Akhirnya dia datang, Bu, Arab, bikin konferensi pers. Ini Quran pasti bukan karangan Nabi Muhammad. Ini Quran pasti karangan yang Maha Pencipta. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi Muhammad bisa ngomong begini kalau tidak ada mikroskop. Ini profesor bisa ngomong begini karena pakai mikroskop. Nah, itu Nabi Muhammad SAW tahu dari mana dia nggak punya mikroskop? Nggak bisa ya. Kok bisa nulis dengan urutan yang benar sesuai dengan bukunya profesor ini gitu. Sampai malah setelah pulang dari Arab dia mengoreksi bukunya dia, Bu, beberapa proses yang ternyata dikoreksi sama Quran. Sampai begitu. Masalah dia masuk Islam atau enggak saya nggak tahu. Ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang enggak. Ya. Banyak sekali hal-hal begitu yang diakui oleh orang-orang zaman sekarang, terutama ilmuwan-ilmuwan. Kalau kata Zakir Naik itu katanya 80% Ya. isi Al-Quran itu sudah bisa Sudah. dibuktikan secara sains. Ya. 20%-nya kenapa belum bisa? Karena memang menyangkut Ilmu. alam gaib, al-kubur katanya, akhirat, yang memang kita belum ke sana. Iya, belum sampai. Belum sampai. Ilmu pengetahuan belum sampai. Ya. Nanti yang 20% itu karena dia juga belum terbukti benar dan dia juga belum terbukti salah. Tapi kalau mengikuti ilmu probabilitas yang sudah membuktikan 80% ini benar, insya Allah yang 20% itu benar. Insya Allah. Entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, wallahu a'lam. Nah itu murninya Islam di situ. Makanya akhirnya saya menerima Islam. Karena yang tidak murni, ya mohon maaf saya tinggalin. Saya ke Quran. Ini udah saya temukan di dalamnya ada 200, hampir 300 lah kontradiksi. Tahu nggak di Palestina itu, ya ada kota Galilea tahu dong? Ada kota Yudea tahu dong? Coba buka di Google jaraknya berapa jauh. Ini bukti aja ya, bukti aja. Bukti simpel aja. Di Google Map aja berapa kilo? Google Map Nggak usah di situ berapa kilo? 70 kilo. 70 mil. Nah, 70 mil itu berarti kira-kira 100 kilo lebih dikit lah. Ya kan kali 1,6 ya, Bu ya. Coba nih baca Lukas 4 ayat 44 nih, ayat 44. Coba baca. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Di mana? Yudea ya. Iya, Di kota mana? Yudea. Ada, baca lagi. Lukas 4 tadi ya, ayat berapa? Ayat 44 nih. Bahasa Inggris nih. Bu, bantu terjemahin, Bu. Gimana? And he dan dia preach in the synagogue of apa? Galilea. And he preached in the synagogues of mana, Bu? Galilea. Di sini. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di mana, Bu? Udah beda lagi. Tadi jaraknya berapa kilo tadi? 70. 70 mil. 113 kilo. Yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Enggak, saya nggak nanya bener. Yang salah yang mana? Yang saya tanya yang salah yang mana gitu. Bedanya 113 kilo. Kalau beda 1 kilo, cincai lah ya, kalau orang Cina bilang. Beda 113 kilo atau 70 mil. Yang salah yang mana? Lihat sendiri tuh. Gue nggak ngada-ngada. Kontradiksi Pak antara
bisa gitu ya, Kok beda bisa? gitu ya. Yang saya tanya selalu yang salah yang mana gitu. Salah dua-duanya. Salah pasti satu lah, Bu. Pasti ada satu yang salah lah. Nggak mungkin dua-duanya bener kan? Mau satu lagi, biar yakin. Ini kan perjanjian baru, kita ke perjanjian lama. Baca, yang kuning ini baca. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanab bin Regim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu. Menewaskan siapa? Goliat Yang dibunuh jadi Goliat. Yang Yang membunuh siapa? Elhanan. seperti Pembunuh Goliat ya. Nah, sekarang baca yang ini, yang kuning. Bacain, Bu. And there was again the Philistines were Elhanan, the son of Eliakim, slain the brother of Goliath. Jadi bukan Goliath, Bukan Goliat. brother. Brother. Saudaranya Goliat yang dibunuh. Beda lagi. Yang mana yang salah? Dan ini baru 2 dari sekian banyak kesalahan. Banyak banget kesalahan. Mana yang salah? Yang dibunuh Goliat atau the brother of Goliath? Ini pasti ada yang satu yang salah, Bu. Ya kan? Pasti ada yang satu yang salah. Berarti, berarti kalau salah, apakah ini kitab suci? Berani nggak bilang ini kitab suci kalau yang salah? Saya nggak bawa dari Quran, nggak dari mana, dari Bible sendiri. Sudah dulu. Apa masih? Cukup? Cukup ya? Ini sih sebenarnya udah lebih dari cukup sebenarnya sih untuk membuktikan bahwa kekristenan itu tidak punya kitab suci dan kekristenan itu sebenarnya adalah agama pagan sebenarnya karena menyembah manusia. Tidak ada bedanya dengan agama-agama sebelumnya, yang Romawi lah, yang Mesir lah, yang Persia lah, yang Trimurti lah, semuanya nggak ada bedanya. Kalau baca lagi nanti antara Krishna sama Yesus, Bu, plek sama. Krishna punya 12 murid, Krishna lahir di gua, Krishna memiliki mujizat, Krishna disalib. Pada waktu Krishna lahir, mau dibunuh sama raja, itu ada, Bu. Jadi kalau 2 orang bertemu ya di dalam Islam, kita orang Islam tuh memahami bahwa pertemuan 2 orang itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada yang ngatur. Entah orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, atau entah orang itu menipu kita, atau entah orang itu bikin kita nangis atau bikin kita ketawa, itu semuanya udah ada yang ngatur, nggak ada yang kebetulan. Yang kita perlukan hanya kesabaran gitu. Jadi Daniel ketemu saya juga hari ini tidak kebetulan. Ini bisa jadi adalah jalan yang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk Daniel menerima hidayah. Karena banyak orang masuk Islam tapi setelah masuk Islam dia akidah lamanya masih ada. Nah, itu betul. Itu bahaya. Itu bahaya. Tadi lu udah baca sendiri kan? Ayat ini tidak asli. Nah, silakan bantah dulu ini. By data. By data. Sudah yakin Allah itu Ehad, satu, Esa? Yakin? Yesus Muslim? Yakin? Yakin? Nabi Muhammad SAW itu Nabi? Yakin? Dengan mujizat Al-Qur'annya ya. Dengan mujizat Al-Qur'annya yang tadi, nanti bisa dicek ya di Google. Apa yang tadi saya omongin bisa dicek semuanya. Semuanya ada. Ini semuanya tentang sains dan sudah terbukti dengan penjelasan yang ilmiah. Nah, belum lagi ada ini nih. Ada seorang profesor di Prancis, namanya Profesor Maurice Bucaille.
Dia ahli bedah. Dia diperintahkan oleh pemerintah Prancis untuk meneliti mumi dari Mesir. Nah, untuk meneliti mumi dari Mesir itu, mumi itu harus dibawa dari Mesir ke Prancis. Karena di Prancis itu negaranya pokoknya punya aturan, pokoknya siapapun yang masuk ke dalam negara Prancis harus punya paspor. Jadi mumi ini harus dibuatin paspor gitu, Bu. Terus? Jadi mumi yang dari Mesir ini adalah satu-satunya mayat yang punya paspor. Disebut namanya Ramses II. Oh. Lahir tahun 3000 sebelum Masehi. Akhirnya dibawalah mumi itu ke Prancis, diperiksa sama Profesor Maurice Bucaille. Ternyata di dalam mumi itu banyak sekali kandungan garam yang membuktikan bahwa mayat ini pernah tenggelam di laut. Kenapa bisa selamat? Kenapa bisa disimpan oleh pemerintah Mesir? Kenapa? Di Quran disebutkan bahwa kami menyelamatkan tubuhmu untuk menjadi perhatian bagi semua orang. Ya. Pelajaran Allah sudah mau. Masuk Islam dia langsung. Dia berangkat ke Arab 2 tahun, belajar bahasa Arab, belajar Quran, masuk Islam. Rata-rata orang yang masuk Islam itu orang yang pakai akal. Ya, betul. Betul. Nih kalau mau baca ini, waduh luar biasa ini. Juga dia mempelajari tentang Haman. Haman di dalam Quran dan Haman di dalam Bible. Ada itu, Bu. Masya Allah, itu juga luar biasa ya. Di dalam Bible pernah dengar nggak pada zaman Yusuf? Yusuf, tahu kan Yusuf? Raja Mesir disebut apa? Firaun kan? Di Quran pada zaman Yusuf disebut apa, Bu, Raja Mesir? Malik. Raja. Kenapa kok beda? Kok di Quran Raja Mesir di zaman Yusuf disebut Malik, di Bible disebut Firaun? Ternyata ahli-ahli yang hieroglifik, Egyptologis namanya. Orang-orang Egyptologis yang bisa membaca huruf Mesir hieroglifik membuktikan bahwa pada zaman Yusuf itu belum ada sebutan Firaun. Sebutan Firaun baru ada ternyata di zaman Musa. Nah, Yusuf sama Musa kan beda berapa ratus tahun. Zaman Musa baru ada sebutan Firaun. Berarti di dalam Bible sudah ada apa? Anakronisme namanya. Sebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Terbukti bahwa ini bukan ditulis oleh Nabi Musa. Rata-rata orang Kristen yang jamaah gereja itu memang rata-rata awam, karena tidak semua informasi itu disampaikan oleh gereja. Orang-orang jemaah itu hanya ke gereja bawa Bible, tapi tidak tahu isinya apa. Pada waktu dia di gereja disuruh buka, suruh baca, dia baca bareng sama pendeta. Itu ayat-ayat yang sudah dipilih sama pendeta. Jadi itu doktrin aja. Yesus Tuhan, amin gitu. Karena tulisannya Tuhan. Nggak pernah gereja bilang Yesus Tuhan gitu, nggak pernah. Dibilangnya masih Yesus Tuhan gitu. Kita nggak menafsirkan loh, kita hanya membaca teks gitu. Ternyata Bible aja banyak perubahan dari Tuhan, Guru, Junjungan, Rabi. Belakang jadi Tuhan. Gimana? Mau masuk Islam? Masih ada yang diragukan dari Islam? Enggak sih, cuma kayak habis pikir aja aku. Apa? Banyak yang ini, maksudnya kurang apa nggak benar gitu ini. Apanya? Dari kitabnya gitu. Bible-nya? Ya kan memang dari kecil juga kan. Iya, memang. Nah, kalau di dalam Islam tuh begini pemahamannya. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim, kan tadi sudah bilang. Ya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu karena orang tuanya. Ya. Seperti Daniel dan saya dulu waktu kecil, kita dibawa ke gereja, kita jadi orang Kristen. Ya. Tetapi nanti pada waktu dia mengenal Islam dan akhirnya dia menerima Islam sampai akhirnya dia masuk Islam, itu artinya dia sebenarnya bukan pindah agama Islam, tapi sebenarnya itu dia kembali ke Islam. Karena awalnya dia lahir sebagai Muslim. Setiap bayi kan Muslim. Dia hanya menggunakan insting. Dia hanya berpasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Gitu. Sedangkan yang menciptakan kita nggak pernah bicara suruh nyembah manusia, nyembah batu, nyembah pohon. Nah, semuanya diperintahkan hanya untuk menyembah yang menciptakan kita. Gitu. Alam saya sudah menulis sebetulnya. Tunggu belum syahadat, Bu. Kan itu maksudnya. Mau sekarang ya? Mau Mau sekarang atau mau pikir-pikir dulu?
Di dalam Islam itu sangat mudah. Itu pilihan dulu. Maksudnya kalau Enggak, di dalam Islam itu sangat mudah. Orang masuk Islam syarat pertama cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya cuma saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak diibadahi selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Udah gitu dong. Setelah itu baru nanti kita belajar Islam, belajar Quran, belajar yang lain-lain lah, istilahnya syariat dulu lah. Mulai dari sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Itu ada rukun Islamnya, ada rukun imannya. Udah. Jadi kita hanya menjadi Islam itu hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia, hamba Allah. Nah, jangan berpikir begini, waduh ngapain kita harus sholat 5 kali sehari? Itu ada Apa ya, aku udah berapa kali sih ikut orang sholat gitu kan. Kayak ini aja gitu kan, setelah itu kayak segar terus ringan, adem. Oh, adem, segar. Karena otak lu diisi darah, diisi oksigen. Bener. Pada saat kita sujud, kepala kita kan di bawah jantung. Jantung kita lebih tinggi. Jadi dia memompa darah dan oksigen lebih gampang, lebih mudah. Gitu. Udah pernah sujud berarti kan? Ikut Yesus berarti kalau begitu. Yesus ternyata Muslim. Nanti kalau mau belajar lagi, di dalam Bible, itu sebenarnya Yesus sudah bilang, nanti akan datang seorang penolong yang lain, yang akan memberitahukan kamu segala sesuatunya. Dia tidak akan ngomong selain apa yang dia dengar. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Roh kebenaran. Jadi artinya setelah Yesus itu ada. Orang Kristen atau pendeta bilang itu Roh Kudus. Tetapi atau Paulus bukan? Bukan, itu di Yohanes 16:12. Tetapi ada ayat yang bilang bahwa roh kebenaran itu tidak dapat berkata apa-apa selain apa yang dia dengar. Kalau orang Kristen mempercayai Roh Kudus sebagai Tuhan, apa ya Tuhan tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang dia dengar? Nah. Sampai gini. Tapi udah belajar sholat, kenapa belum belajar sholat? Kalau ngikutin aja. Oh, cuma baru ikut. Dan dia merasa adem. Ya udah, terus yang menghambat Daniel sekarang untuk masuk Islam apa? Orang tua. Nah sih kalau memang dari awal juga kalau orang tua sih memberikan apa ya kepercayaan penuh sih ke saya gitu kan. Oh, nggak bakal murtad gitu? Bukan. Oh, Ya kira. lakuin apa aja tuh kalau rasa benar gitu kan ya tanggung jawabin sendiri gitu. Oh. Jadi kalau masuk Islam ayahnya akan marah atau enggak? Kira-kira? Ya mungkin sedih kali ya. Sedih. Wajar. Ya, gini, kalau di dalam Islam, siapapun yang masuk Islam, kalau sebelumnya dia baik dan sayang kepada orang tuanya, dia harus lebih sayang dan baik kepada orang tuanya. Kalau di dalam Islam hukumnya begitu. Jadi, kalau ada orang tua yang marah, ada orang tua melarang, si anak ini kalau dia udah dewasa, dia boleh menolak orang tuanya harus dengan cara yang paling lembut. Kalau perlu cium kaki mamanya atau cium tangan papanya. Kalau dulunya hormat sama orang tua, setelah jadi muslim harus lebih hormat. Di dalam Islam, siapa yang harus dihormatin lebih daripada salah satunya? Ayah atau ibu? Kalau dalam Kristen siapa? Ibu. Di dalam Kristen. Kalau dalam Islam tahu nggak siapa? Ibu juga. Tapi 3 kali lebih tinggi daripada ayah. 3 kali kita harus lebih hormat pada ibu daripada pada ayah. Makanya ada perkataan apa istilah? Surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki ayah. Nggak ada surga di kaki ayah gue. Itulah akhlaknya Islam. Nah, Islam diturunkan untuk apa sebenarnya? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuannya. Akhlak itu dari perbuatan, dari ucapan. Di Islam banyak hadis bilang kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Jangan berkata sesuatu yang buruk, apalagi sampai memfitnah saudaramu. Bahkan dikatakan kalau kamu fitnah saudaramu, dosamu pahala orang yang kamu fitnah akan istilahnya kalau kita memfitnah orang, pahala kita akan lari ke orang itu dan dosa orang itu akan lari ke kita. Nah, sampai begitu. Kalau di antara ada 2 orang muslim saling mengkafirkan, ya itu berarti salah satu yang benar-benar kafir tuh, gitu. Sampai begitu hadisnya.
nanti kalau sudah masuk Islam itu bisa belajar segala macam, yang nggak tahu boleh ditanyain segala macam, itu semuanya ada jawabannya, dan itu semuanya sudah terjawab ratusan tahun yang lalu sebenarnya dari keempat imam kita gitu. Kalau menurut saya bukan memaksa. Kesempatan itu tidak datang dua kali, atau istilahnya gini ya, selama kita punya kesempatan jangan disia-siakan. Kita tidak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Jadi kalau ada kesempatan, Allah sudah memberikan kesempatan, ya segera diambil. Kalau memang sudah yakin ya, tapi dengan catatan juga tidak boleh ada yang memaksa. Dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Gimana? Ya. Mau syahadat sekarang atau mau nanti atau mau gimana, atau mau pikir-pikir lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Din, rekam Din, boleh rekamnya. Buat dokumen. Nanti resminya di Darussalam. Boleh. Untuk sertifikatnya. Sertifikat saya juga bisa keluarin. Oh. Bisa juga keluarin kalau mau. Kita juga bisa keluarin sertifikat. Apa nih? Kak? Alhamdulillah tadi kita juga sudah berdiskusi, dan saudara Daniel menyatakan bahwa Allah itu adalah Ahad, ya, Esa. Kemudian juga menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, ya. Jadi pada hari ini saya akan menuntun saudara Daniel ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana artinya itu nanti adalah seperti ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cuman itu aja artinya. Nanti saya akan mengucapkan dalam bahasa Arab, saudara Daniel mengikuti, kemudian saya juga akan mengucapkan terjemahannya, saudara Daniel juga mengikuti, gitu ya. Nanti sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara Daniel ini 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah gini, apakah saudara Daniel ini masuk Islam ini atas paksaan seseorang? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Apakah saudara Daniel ini masih punya orang tua? Masih. Nanti jika orang tua saudara Daniel ini keberatan, saudara Daniel ini masuk Islam, nanti saudara Daniel ini bisa menolak, ya, orang tuanya, namun harus dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Baik, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah ini adalah sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu, ya. Apakah saudara Daniel berikrar akan sanggup menjalani syariat Islam ini? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi saudara Daniel ya pada malam hari ini untuk mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Nanti ikuti kata-kata saya ya. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mulai dengan basmalah. Ya, ikuti kata-kata saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Gimana Bu? Alhamdulillah, saya merinding semua nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah.
Nah, ini ada buku panduan ya untuk nanti Daniel bisa belajar sholat. Ya. Di dalam buku ini juga ada sejumlah uang. Uang ini adalah memang hak daripada seorang mu'alaf. Mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah ya, jadi ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi para mu'alaf. Mohon jangan dilihat jumlahnya, ya, mohon diterima dengan baik, ya. Nah ini saya serahkan. Daniel boleh nanti berikan saya KTP untuk diberikan sertifikat, ya. Besok nanti bisa diurus di kantor kami. Juga sertifikat itu nanti bisa dipakai untuk merubah keterangan agama di dalam KTP, ya, karena dibutuhkan sertifikat mualaf tersebut, gitu ya. Terlewat itu, ya. Nah, satu lagi saya tadi lupa ngasih tahu bahwa kalau yang namanya mualaf di dalam Islam itu sebenarnya adalah ibaratnya seorang bayi yang baru lahir. Nah, jadi dosanya Daniel dari balik sampai sekarang, balik itu artinya akil balik ya, sampai sekarang, insya Allah dihapuskan dosanya. Itu hebatnya di dalam Islam tuh. Insya Allah dosanya dihapuskan dengan catatan Islamnya Daniel nanti harus baik. Nah, dan semua kebaikan yang Daniel pernah jalankan ya sampai hari ini, insya Allah tetap dicatat. Nah, jadi yang dosa dibuang, yang baik tetap dicatat sebagai pahala.